Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul firman Tuhan adalah Anda masih diberi kesempatan. Minggu lalu telah kita pelajari bahwa nasib semua orang akan berakhir dalam penghukuman yang kekal apabila ia tidak datang kepada jalan yang benar, tidak melalui jalan yang benar. Kematian yang kekal itu adalah neraka yang kekal selama-lamanya. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita satu kebenaran. Bagaimana nasib kita? Bagaimana kita bisa mengubah arah hidup kita dari hidup yang menuju kepada kebinasaan kekal kepada hidup yang menuju kepada kehidupan yang kekal seperti yang dirancang oleh Tuhan. Firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita satu fakta tentang nasib manusia, bahwa sejak kejatuhan Adam semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa. Kita telah baca dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah dosa saudara kecil atau dosa besar, sengaja atau tidak sengaja, semua membawa saudara kepada hukuman yang kekal. Jadi tidak ada yang dapat bebas daripada kematian, tidak ada yang dapat bebas daripada hukuman yang kekal, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 10 dari Roma 3 katakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini fakta tentang nasib manusia. Dosa sama sekali tidak bisa ada di sorga. Dosa sekecil apapun tidak layak berada di sorga. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berdosa tidak layak berada di depan kemuliaan Tuhan yang maha sempurna. Jadi, di hadapan Allah tidak ada dosa sedikit pun yang bisa bertahan. Oleh karena dosa ini, maka setiap orang telah ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Seperti Ibrani 9:27 katakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara tidak dapat menghindari kematian. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan manusia dari sejak awal zaman sampai hari ini, setiap orang berupaya supaya panjang umur. Tapi apakah usia manusia dapat bertahan selama-lamanya di muka bumi? Tidak. Upaya manusia pada akhirnya akan selesai ketika nafas hidup yang diberikan Tuhan kepadanya sudah diambil kembali oleh yang punya nafas hidup, yaitu Allah. Saudara tidak dapat mencegah Allah untuk mengambil miliknya, yaitu nafas hidup. Lalu kemudian saudara akan dihakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah saudara dihakimi, ada dua jalan yang akan saudara tempuh, yaitu jalan kepada kematian kekal atau perpisahan dengan Allah kekal selamanya dalam kebinasaan. Dan yang kedua adalah jalan kehidupan. Firman Tuhan berkata bahwa jalan menuju kematian yang kekal itu lebar. Banyak orang pergi ke sana. Tapi jalan kehidupan itu sempit dan sangat sedikit orang berjalan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang lebih memilih jalan yang lebar dan bukan jalan yang sempit?
Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Sebenarnya Tuhan memberikan saudara dan saya, kita semua, setiap orang diberi kesempatan untuk bertobat, berjalan pada jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Tapi sayang sekali, kekerasan hati banyak orang menyebabkan lebih banyak orang yang memilih untuk menolak jalan yang ditawarkan Allah, cara yang ditawarkan Allah. Kenapa? Karena kekerasan hati. Dan itu sebabnya banyak orang menimbun murka Allah atas dirinya. Firman Tuhan berkata bahwa engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jika saudara terus-menerus mengeraskan hati dan tidak mau mengambil jalan Tuhan, saudara hanya mau mengambil caramu sendiri, jalanmu sendiri, upayamu sendiri, perbuatan-perbuatanmu sendiri yang saudara anggap itu adalah jalan yang benar. Minggu lalu telah kita pelajari Kitab Amsal 14 katakan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Banyak orang berpikir bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan perbuatan, jalan kebaikan, jalan amal ibadah. Tapi saya mau beritahu bahwa jalan itu adalah jalan yang disangka orang lurus. Bukankah banyak orang yang memilih itu? Bukankah banyak orang di dunia ini beragama dan agama mengajarkan jalan-jalan kebaikan? Itu tidak salah. Jalan ibadah itu juga tidak salah. Tapi itu cara manusia. Sebaik-baiknya Anda, sealim-alimnya Anda, sebaik-baiknya amal ibadah Anda, tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sejak awal. Kalau saudara dan saya adalah keturunan Adam, itu berarti bahwa saudara tidak bisa lepas dari namanya keterbatasan, kelemahan, kekurangan daripada Adam. Di dalam diri saudara ada namanya tabiat dosa atau pabrik dosa. Sehingga saudara cenderung berbuat dosa dalam pikiran saudara, dalam perasaan saudara, dalam kehendak saudara, dalam hati saudara. Setiap hari, entah sengaja atau tidak sengaja, saudara terus lakukan. Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan akibatnya adalah kematian. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Saudara tidak dapat melepaskan diri daripada keterbatasan ini. Pepatah berkata tidak ada gading yang tak retak. Artinya bahwa manusia itu sehebat apapun, ia tidak sempurna. Kebaikannya tidak sempurna, kealimannya tidak sempurna. Sepandai-pandai dia berbuat baik, itu tidak cukup. Seperti pepatah juga berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, ia satu saat akan jatuh juga. Begitu juga dengan saudara dan saya. Inilah fakta nasib manusia. Dan karena itu, kalau kita baca kembali di dalam kitab Kejadian pasal 3, hanya satu pelanggaran, makan buah yang dilarang Tuhan. Satu hukum, satu aturan. Adam dan Hawa harus diusir dari hadirat Allah. Harus diusir dari Taman Firdaus, dari Taman Eden. Kira-kira saudara punya berapa banyak pelanggaran? Saya percaya bahwa Adam itu jauh lebih banyak amal ibadahnya, kebaikannya daripada perbuatannya yang salah dan dosa. Hanya satu perbuatan dosanya.
Kalau dibanding dengan perbuatan-perbuatan baiknya dan ibadahnya, hubungannya dengan Tuhan sempurna. Tapi karena satu saja kesalahan, mereka diusir dari Taman Firdaus. Pertanyaan penting, apakah saudara lebih baik dari Adam? Dapatkah saudara menjamin bahwa mata saudara, pikiran saudara, telinga saudara, hati saudara tidak berbuat dosa? Mungkin saudara berkata, saya tidak berzina. Tapi jika hatimu berzina dengan seseorang, engkau memandang seseorang dan tergerak syahwatmu, kata Yesus dalam Matius 5, engkau telah berbuat dosa. Engkau boleh berkata, saya tidak membunuh. Tetapi jika engkau membenci, bahkan berkata kasar sekalipun, hanya dengan berkata kasar saja, saudara tidak lepas dari api neraka. Itu kata Yesus. Jadi apa dasarnya kita untuk bisa menyatakan bahwa saya bisa membebaskan diri dari api neraka, dari penghukuman yang kekal? Tidak heran kemudian Rasul Paulus berkata, wah, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Digambarkan oleh Rasul Paulus tentang tubuh maut yang tidak bisa dilepas dari dirinya. Sekalipun Rasul Paulus adalah seorang yang menurut hukum agama, dia memberi kesaksian bahwa aku tidak bercacat, aku bisa berbangga secara manusia, walaupun aku malu untuk mengatakan itu. Aku taat sebagai seorang yang beragama, aku pembela agama, aku pembela nama Tuhan, dan rela membunuh demi nama Tuhan, demi agama saya yang saya anggap benar. Tapi apa yang terjadi? Dia kemudian mengatakan dalam Roma pasal 7 ayat 24, wah, aku manusia celaka. Memang di dalam diriku ada keinginan untuk berbuat baik, tapi belum saya melakukan yang baik. Yang tidak baik saya sudah lakukan, baik dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita semua tidak dapat lepas daripada namanya keterbatasan, kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa. Bapak ibu saudara, lalu siapa yang dapat melepaskan saudara dan saya daripada api neraka? Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 8, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka berupaya untuk bersembunyi. Bisakah manusia bersembunyi dari Allah? Banyak orang berupaya untuk menyembunyikan dosa-dosanya lewat berbagai prestasi, berusaha menyembunyikan kelemahan, kekurangannya, keterbatasannya, dosa-dosanya dengan banyak berbuat baik, banyak menyumbang, banyak mengasihi orang. Tapi apakah itu menjamin? Banyak orang berupaya dengan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Sebenarnya upaya-upaya banyak orang untuk tampil lebih baik, dikagumi, dipuji, dihargai orang, sebagai sebuah upaya bersembunyi dari realita bahwa ia adalah orang berdosa. Bapak Ibu, apapun pencapaianmu tidak bisa menjadi tempat persembunyian Anda dari hadirat Allah. Bahwa saudara tetap orang berdosa dan butuh pertolongan, butuh jalan keluar, butuh solusi. Solusinya bukan apa yang saudara capai di dunia ini, bukan harta, bukan uang yang banyak, bukan nama yang tenar, bukan popularitas, bukan pengakuan manusia. Ayat 9 dari Kejadian 3, ketika mereka bersembunyi, syukur puji Tuhan, Allah mendatangi mereka dan memanggil namanya. Adam, di manakah engkau? Saya tidak tahu saudara sedang berada di mana dan bersembunyi di mana, di balik semua pencapaian-pencapaianmu dan kebaikan-kebaikanmu dan upaya-upaya agamamu. Tapi dengarkan, suara Tuhan memanggil engkau. Di manakah engkau? Saudara, di manakah engkau berada saat ini? Bagaimana keadaanmu? Sekali lagi engkau tidak dapat lari dari kelemahanmu, dari dosamu, dari kekuranganmu.
Engkau tidak dapat bersembunyi, karena Tuhan tahu, Tuhan kenal keadaanmu. Kenapa Dia mencari engkau? Karena Dia mengasihi engkau. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan berkata, Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau saudara berbalik kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mencari Adam dan Hawa? Karena Dia punya rencana terhadap Adam dan Hawa, juga terhadap saudara dan saya. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan panggilannya. Dengarkan seruannya. Dengarkan panggilan kasih-Nya kepada saudara. Anda masih diberi kesempatan. Kesempatan itu hanya selama saudara hidup. Jika saudara sudah innalillahi, hilanglah kesempatan saudara. Saudara sisa menunggu hari penghakiman. Dan saudara tidak bisa lolos dari penghakiman itu. Saudara tidak bisa menyogok hakim yang adil itu, yaitu Yesus Kristus, supaya hukuman saudara diringankan menjadi 1000 tahun atau 2000 tahun. Atau saudara cukup di pintu neraka saja, tidak usah sampai di tengah-tengah pintu neraka atau di tengah-tengah neraka. Saudara tidak bisa menyogok Tuhan, mengadakan pendekatan dengan Tuhan supaya hukuman saudara dipotong, dikurangi. Tidak. Ia sabar terhadap kamu. Dan Ia menghendaki supaya tidak ada yang binasa, dan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kerinduan Tuhan atasmu. Dia memberimu kesempatan. Dia masih memberi kesempatan kepadamu hari ini. Sekali lagi, hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, datanglah kepada Dia. Dia tetap mengasihi engkau selama nafas masih ada pada dirimu. Berarti kemurahan dan kebaikan Tuhan masih berlaku. Kesempatan masih diberikan kepada Anda. Yesaya 57:16 katakan, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Tidak selamanya. Tuhan tahu. Tuhan sayang saudara. Walaupun Ia harus menghukum dosa, tapi Dia tetap punya belas kasihan. Dia tetap punya kemurahan dan memberikan kesempatan kepada saudara untuk bertobat, datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya di Taman Eden Tuhan turun dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Dengarkan suara Tuhan bagimu pada saat ini juga. Tuhan sedang mencari engkau dan berharap engkau pulang. Dengarkan panggilannya. Karena Dia tidak ingin engkau binasa, tetapi supaya engkau diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Itu sebabnya Ia menjelma menjadi manusia. Dalam Lukas 19 ayat 10, firman Tuhan berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah saudara termasuk orang yang hilang, yang belum menemukan persekutuan dengan Allah? Tuhan mau membawa saudara pulang ke Taman Eden, taman persekutuan dengan Allah, menikmati persekutuan dengan Allah. Dia rindu engkau pulang, karena Dia tidak menghendaki engkau binasa,
Murka Allah itu hanya untuk malaikat yang sudah jatuh. Neraka itu disediakan untuk malaikat yang sudah jatuh, bukan untuk saudara. Jangan saudara ikut-ikutan masuk ke dalam api neraka bersama malaikat-malaikat yang jatuh. Dia datang untuk mencari saudara dan rindu menyelamatkan saudara. Maukah saudara mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuhkan Engkau. Kalau tidak, aku adalah manusia celaka. Siapa yang dapat membebaskan aku daripada tubuh maut ini? Ayat selanjutnya Roma pasal 7 katakan, syukur oleh Yesus Kristus. Yesuslah jawaban bagi saudara. Dia datang menjelma menjadi manusia. Dan dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kembali kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ia datang khusus untuk mencari saudara dan menyelamatkan saudara. Datanglah kepadanya dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau datang untuk menyelamatkan saya. Engkau datang untuk membebaskan saya dari segala kutuk dosa, karena saya tidak bisa membebaskan diri saya secara sempurna dari ikatan dosa, kutuk dosa, tabiat dosa. Karena dalam diriku ada pabrik dosa. Hanya Engkau yang bisa menutup pabrik dosa itu dalam diriku, supaya saya bebas, merdeka, dan saya menjadi anak-anak Allah, kembali diubahkan serupa segambar dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.